Kami masih di atas suwung. Bunyi itu terdengar jelas di telinga kami. Kami pun akan bersiap menghadapi manusia raksasa itu. Kami berlindung di bawah akar. Dan benar saja, dari kejauhan terlihat ada bayangan. Kami segera mematikan api unggun. Setelah itu, kami naik ke pohon besar. Pohon itu dengan mudah kami naiki. Akhirnya kami sampai juga di atas pohon dan raksasa itu pun datang. Sosok tinggi besar, hitam, bertaring dan bercakar. Matanya memancarkan aura yang sangat kuat. Yang lebih mengerikan lagi, rambutnya yang panjang. Yang lebih mengerikan lagi, tinggi raksasa itu sejajar dengan pohon yang kami naiki. Sialnya aku harus berhadapan dengan sosok itu. Kami semua yang tak takut hantu sampai menggigil hebat. Aku beranjak menemui sosok itu. Tak taunya Hendro membakar dupa. Bau harum dupa itu membuat raksasa itu langsung tertarik dengan baunya. Lalu raksasa itu memintanya. Dia bilang kalau dia mencium dupa ratus surga alas. Hendro pun mengatakan akan memberikan dupa itu dengan syarat. Raksasa itu mau menjadi raksasa yang baik dan harus nurut sama Batara Durga. Setelah menyetujui syarat yang diberikan oleh Hendro, raksasa itu pun memperkenalkan diri, di mana raksasa itu bernama Nyai Buto, penjaga alas suwung dan penjaga kampung itu. Suno kemudian membaca mantra, tapi entahlah, yang jelas bahasa Sanskerta. Padahal kami semua tidak tahu. Tiba-tiba aku merasakan getaran energi yang sangat kuat. Aku hanya bisa menutup telinga. Setelah selesai, Nyai Buto bilang dan menyuruh kami untuk naik ke pundaknya. Dia mengatakan akan membawa kami ke Keraton Dewi. Keraton ini berwujud ranu atau danau, salah satu objek wisata di Gunung Semeru. Kami pun langsung naik ke pundaknya sambil memegang bulu-bulunya. Perjalanan pun berlanjut. Kami bertukar cerita dengan Nyai Buto. Sampai Nyai Buto pun bercerita kalau dia pernah diselamatkan dari kematian oleh Resi Markandia. Nyai Buto bercerita lagi kalau dia dari hutan Tengger. Dia sengsara, merasa tidak akan ke surga. Kami terus berjalan bersama Nyai Buto di atas pundaknya. Kami hanya bisa berdoa dan membaca ayat-ayat Al-Quran yang kami hafal. Berbagai rintangan Nyai Buto lewati dengan mudah. Bahkan dihadang banyak sekali pocong, kuntilanak, dan sebagainya. Semuanya pun disingkirkan oleh Nyai Buto. Bahkan sosok tinggi besar yang mengalami jalan kami sampai dia injak hingga hancur. Aku yang penasaran memberanikan diri untuk bertanya, apakah Nyai Buto ini berasal dari golongan demit? Dengan suara yang lantang, Nyai Buto pun menjelaskan kalau dia adalah Raja Buto dan dia disuruh Resi Markandia untuk menjaga hutan, dan dia adalah golongan demit. Setelah melewati berbagai trek, kami pun terlempar. Sementara Nyai Buto roboh, aku pun melihat ada sekelebat bayangan besar. Suno pingsan agak jauh. Aku dan Hendro menghampirinya. Aku melihat dari kejauhan berhadapan dengan seekor ular raksasa. Hendro kemudian membakar dupa ratus dan membaca mantra. Saking dahsyatnya pertarungan itu, kami sampai terkena sabetan dari ular itu. Kami kemudian menyeret Suno lebih jauh lagi, dan kami sandarkan di bawah pohon. Aku kemudian mengambil garam dan mendekati ular yang melilit Nyai Buto.
Kemudian garam itu aku lemparkan ke ular itu. Seketika itu juga dia berubah menjadi ratu kerajaan dengan kemben seksi, cantik, tapi bertaring seperti vampir. Nama ratu itu adalah Dewi Ranu. Setelah itu, Dewi Ranu berbicara kalau akan menghisap darah kami untuk menambah ilmu kanuragannya. Sosok Dewi Ranu ini lebih seram dari Nyai Buto karena kastanya jauh lebih tinggi. Aku pun berdebat cukup lama dengan sosok itu. Tiba-tiba Dewi Ranu dengan cepat menghampiri Hendro yang ada di sampingku. Dewi Ranu pun mencekik leher dan menariknya sampai Hendro kepalanya putus dan mati. Dewi Ranu juga sempat menyedot darah Hendro sampai tubuhnya kering. Aku hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Aku memecah sadat dan Dewi Ranu berteriak kesakitan. Suaranya terdengar melengking. Sosok itu pun kemudian pergi. Aku pun menghampiri Suno sambil menyeret tubuh Hendro. Setelah Suno sadar, aku pun bilang kalau Hendro telah mati. Suno yang mendengar berita itu menyuruh aku untuk keluar dari hutan ini karena tubuhnya tak bisa digerakkan. Kami berdua pun menangis berpelukan. Aku tak mungkin meninggalkan Suno karena akulah yang mengajak mereka berdua. Aku hanya bisa berdoa kepada Allah. Dengan amarah yang memuncak, akhirnya aku meninggalkan Suno. Aku segera menghampiri Nyai Buto dan aku membangunkan dari pingsannya. Aku kemudian meminta Nyai Buto mengantarkan aku ke keraton Dewi Ranu untuk membalas dendam. Karena emosi yang meledak-ledak, tiba-tiba aku mendapat kekuatan, entah dari mana asalnya. Dan aku pun bisa melihat para sosok makhluk gaib di situ. Kemudian aku turun dari tubuh Nyai Buto, melibas para sosok-sosok itu. Kali ini aku berjalan didampingi Nyai Buto. Nyai Buto pun berhenti karena tidak bisa masuk. Aku kemudian masuk ke istana itu. Di sana aku sudah dihadang oleh para prajurit. Kemudian aku bebasnya. Pagi pun tiba. Kerajaan dan para prajuritnya hilang. Hanya aku di pinggiran danau. Aku kemudian mengelilingi danau itu sampai ada seorang wanita. Wanita itu berteriak kepada aku bahwa di depanku ada jurang. Aku pun menoleh ke wanita itu. Setelah itu, wanita itu bilang kalau aku diundang ke istana Dewi Ranu. Aku juga sempat bertanya ke wanita itu, siapa sebenarnya dia? Wanita itu kemudian memperkenalkan diri bahwa dia ditumbalkan oleh kedua orang tuanya untuk kesaktian. Dan dia disuruh menjadi pelayan demit. Tiba-tiba saja danau itu terbelah dan membentuk jalan. Kemudian aku pun langsung masuk ke jalan turun itu. Aku terus berjalan dan sampai juga di keraton. Sesampainya di sana, aku langsung disambut baik oleh Dewi Ranu. Tampak wajahnya cantik dan tubuhnya seksi, tidak seperti tadi malam. Kemudian kami pun melakukan obrolan. Di sela-sela obrolan, Dewi Ranu berjanji akan mengembalikanku ke alam nyata dengan syarat wolung suro, yang entah apa itu. Aku sendiri kurang tahu. Seketika itu, dalam sekejap, aku terlempar di pinggir danau. Aku pun sempat emosi dan mengeluarkan kata-kata kasar. Dan tiba-tiba, dia pun muncul di sampingku sambil senyum-senyum. Di sini aku pun menangis karena penyesalan membawa mereka ke neraka ini. Di saat itulah aku meraba-raba saku pakaianku. Aku menemukan belati dari tembaga dan besi aji berwarna kuning kecoklatan. Tiba-tiba terdengar suara.
Suara itu menjelaskan kalau besi itu dari kerajaan dan menyuruh menggunakannya jika ada rintangan. Suara itu seperti suara Mbah Buyut. Dan tak lama kemudian ada sosok-sosok mendekat. Tak terasa pagi pun datang lagi. Terasa sangat cepat. Aku sempat meminta Hendro untuk dikembalikan. Tapi lagi-lagi Dewi Ranu mengajukan syarat. Dan syarat itu adalah meminta aku dijadikan anaknya. Tiba-tiba petir menyambar. Terjadilah badai yang sangat besar. Karena emosi, aku pun mengancam Dewi Ranu. Aku akan mematahkan lehernya dan akan kuobrak-abrik istananya. Setelah itu, aku pun mengeluarkan belati itu. Belati itu lalu kuputar-putar ke atas. Awan langsung berputar-putar. Petir seolah mengikuti belati itu. Aku pun berdebat dengan Dewi Ranu. Aku hanya meminta temanku untuk dikembalikan. Dewi Ranu pun menyuruhku menoleh ke kanan. Aku pun menengoknya. Kulihat Suno dan mayat Hendro tanpa kepala dipenggal dua sosok raksasa. Diikat dengan memakai tali hijau seperti babi hutan. Selanjutnya, entah dari mana kepala Hendro lalu dibacakan mantra oleh Dewi Ranu. Dewi Ranu pun mengembalikannya dan memasangkan kepala Hendro ke badannya. Tiba-tiba langit menjadi cerah dan danau bercahaya emas. Tubuh Hendro diangkat lalu dilempar ke dalam danau. Kemudian Dewi Ranu pun membaca mantra lagi. Tampak Hendro keluar dari danau itu dengan tubuh yang utuh dan dia pun hidup lagi. Dewi Ranu pun menghampiriku dan Hendro melepaskan ikatan tubuh Suno. Setelah itu, kami bertiga pun berpelukan. Kami akan melanjutkan perjalanan lagi. Aku pun membuka kompas, tapi tak berfungsi lagi. Akhirnya kami bertiga mencari jalan di sekitar Ranu Kumbolo dan hanya mengandalkan kode alam. Kami pun mengikuti jalan trek menanjak. Di saat itulah aku dan Suno sempat bertanya kepada Hendro, tapi dia tak tahu apa-apa. Kami berdua melewati ilalang dan menebas dengan belati sakti. Sampai akhirnya malam pun tiba. Akhirnya kami tidak bisa mendirikan tenda karena kami kehilangan tenda. Keesokan harinya kami pun melanjutkan perjalanan lagi. Trek mulai menanjak sampai kami ke pos Arakobodo. Setelah seharian, akhirnya kami pun sampai di sana bersama para pendaki lainnya. Keesokan paginya, kami turun gunung dan sampai di base camp Ranupane. Singkat cerita, kami diantar pulang oleh Pak Yanto, petugas yang ada di sana. Akhirnya kami pun selamat sampai ke rumah. Beberapa tahun kemudian, aku amati belati sakti itu. Tapi belati itu sudah menjadi kayu. Aneh memang, tapi itu adalah petualangan. Semoga menjadi pelajaran. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.